sejarah, Pak. Saya tidak sedang menunjukkan siapa saya. Buku saya lengkap soal ini, Pak, tentang sejarah bagaimana Indonesia ditindas, betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya, termasuk yang namanya mereka yang bergelar, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, yang bergelar kiai. Apa konstruksi besarnya? Bapak sekalian, ini berkaitan dengan Islam yang ditulis sebagai teroris. Ihsanuddin Nursi, pengamat politik dan ekonomi, berbicara soal benturan peradaban seperti yang dikupas Samuel Huntington pada era 90-an. Saat menjadi pembicara dalam dialog terbuka yang digelar di halaman Masjid Amanah Buni Nagara, Kota Tasikmalaya, Sabtu 22 Mei 2021. Ihsanuddin menegaskan, inti dari benturan peradaban itu adalah benturan antara Islam dengan Barat. Menurutnya, untuk menjalankan agenda penghancuran itu yang dibidik adalah dua kekuatan Islam di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun Malaysia mampu bertahan, sedangkan Indonesia tidak. Indonesia ambruk dikarenakan banyak pengkhianatnya. Indonesia bertahan, Indonesia ambruk. Pak, saya di panggung kekuasaan saat itu. Saya satu-satunya manusia yang menolak untuk pinjaman IMF dan dari Washington dicairkan, satu-satunya. Ini sejarah, Pak. Saya tidak sedang menunjukkan siapa saya. Buku saya lengkap soal ini, Pak, tentang sejarah bagaimana Indonesia ditindas, betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya, termasuk yang namanya mereka yang bergelar, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, yang bergelar kiai. Sekali lagi, yang bergelar kiai sekalipun, saya tahu siapa. Buku saya menceritakan itu, bangsa terbelah. Sebagian orang tidak saya sebut, tapi dialah yang antara lain kaki tangan pengkhianat. Dipukullah Indonesia 97, ambruklah Indonesia, habis ngakor-karuan. Saya bilang saat itu, kekuatan Indonesia cuma tinggal dua, TNI dan umat Islam, cuma dua. Itu kajian saya 97-98, bukan sekarang. Dipukul TNI-nya, kembali ke barak dengan istilah reformasi TNI, balik dia ke barak. Berarti cuma tinggal Islam. Di markas FPI saya bilang, Pak, saya pembicaranya. Di markas FPI saya bilang, umat Islam akan masuk ke dalam ajang adu domba. Dan nikmati sekarang kita diadu domba dengan kalimat Islam Nusantara, Ahmadiyah, dan macam-macam. Ini punya relasi dengan cerita dari 97 ke playing victim, jatuhnya WTC, diserangnya Irak, dan kemudian penggunaan senjata biologi sampai akhirnya sekarang. Dalam kesempatan ini, Ihsanuddin menyebutkan untuk keluar dari kemelut masalah yang membelit Indonesia selama bertahun-tahun, solusi yang harus dikedepankan adalah kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan aturan-aturan agama. Ia menegaskan, selama pejabat dan masyarakatnya tidak jujur, Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dan satu hal yang tak kalah penting namun sering dilupakan adalah soal riba. Menurutnya, agar Indonesia bisa keluar dari kemelut masalah adalah berhenti melakukan praktik seluruh riba. dunia tidak ada yang tidak terkena riba. Pak, kalau riba itu gimana konstruksinya? Baca aja sendiri 275, 279 Bapak Roba. Buka sendiri, silakan. Bapak-bapak mau balik kan? Ibu-ibu mau balik, buka sendiri silakan. Tapi poinnya adalah hebatnya Yahudi mendikte habis-habisan umat Islam seluruh dunia. That is COVID-19. Anda disuruh sholat berjarak, Anda dilarang sholat Idul Fitri, Anda dilarang sholat tarawih tahun lalu. Posisi. Saya jawab, kok gitu apa dong artinya? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati
lillahi rabbil alamin. Lo bilang hidup lo mati lo untuk Allah, tapi sekedar menghadapi COVID aja lo ketakutan, padahal masjid tempat termulia. Kenapa mesti takut? Nggak ada logikanya kalau lo memang mengucapkan akdun bi qalbinya benar. Pak, saya bilang sama Anda, saya begini sejak awal COVID. Mau nggak percaya? Buktikan. Silakan buka di online, di Suara Surabaya Net dan Rakyat Merdeka Online. Corona dan perang ekonomi. Sudah saya bilang, ini perang industri farmasi. Bego, cuman gua nggak bilang aja bego. Ujungnya nanti perang kripto. Lu mau didikte lo, Yahudi lagi kalah sama Cina, lu dijadikan alat. Tapi selain dia pukul Cina, dia pukul juga Islam sekalian. Nah, sambil dia bilang dia pukul Cina, dia pukul Islam, ketemu konstruksi besarnya, Kang. Apa konstruksi besarnya? Bapak sekalian, ini berkaitan dengan Islam yang ditulis sebagai teroris. Kebanyakan manusia masuk neraka tidak mentaati Allah dan Rasulnya ketika di dunia. Karena apa? Karena mereka menyangka mentaati pemimpin pembesar itu sifatnya harga mati. Padahal tidak. Yang harga mati adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Sedangkan mentaati pemimpin ada syaratnya. Syaratnya dua. Syarat pertama, pemimpin itu harus minkum, ulil amri minkum. Pemimpin dari kalangan kalian, orang-orang yang beriman. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Ya. Jadi pemimpin baru dikatakan ulil amri minkum kalau dia dalam semua urusan tidak mau nengok kepada yang lain kecuali kepada Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bahkan Allah menegaskan, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Saudaraku rahimakumullah, we are living in difficult times. Kita sedang menjalani era yang sangat. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan, tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang, memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan, tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan, dongok beleng-beleng.